Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Latsar CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 9 angkatan 78 kelompok 1 yang terdiri dari saya Abu Zar Al-Ghifari. Saya Albert Tangdiala. Dan saya Diah Puji Astuti. Kami akan memaparkan 3 isu masalah yang dialami Indonesia saat ini, yang mana 3 isu tersebut kelompok kami mengambil permasalahan. Yang pertama, perhitungan kerugian negara akibat korupsi Surya Darmadi yang awalnya semula 78 triliun menjadi 100 triliun lebih. Kemudian untuk isu yang kedua ada kasus Brigadir J. Kemudian yang terakhir, sejarah KKB Papua, kelompok separatis yang menyerang secara brutal. Dari ketiga isu tersebut, kami menggunakan analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Jika kita jabarkan satu persatu, urgency berarti seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk seriousness, maksudnya seberapa seriusnya suatu isu tersebut harus dibahas yang dikaitkan akibat yang akan ditimbulkan. Dan definisi growth ialah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak segera ditangani. Dalam analisis USG tersebut, pengkategorian urgency, seriousness, dan growth itu diurutkan dari angka 1 sampai angka 5, di mana untuk kategori urgency angka 1 menunjukkan kategori tidak mendesak, angka 2 menunjukkan kategori kurang mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak. Untuk kategori seriousness, angka 1 menunjukkan tidak gawat, angka 2 menunjukkan kurang gawat, angka 3 menunjukkan cukup gawat, angka 4 menunjukkan gawat, dan angka 5 menunjukkan sangat gawat. Dan untuk kategori growth, angka 1 tidak cepat, angka 2 kurang cepat, angka 3 cukup cepat, angka 4 cepat, dan angka 5 sangat cepat. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Albert. Dari ketiga isu ini, kami menganalisis menggunakan analisis USG. Pada kasus korupsi Surya Darmadi, nilai USG untuk urgensinya 5, seriousness-nya 5, dan untuk nilai growth-nya 3. Untuk kasus pembunuhan Brigadir J, nilai USG untuk urgensi pada nilai 5, seriousness pada nilai 5, dan growth juga pada nilai 5. Untuk kasus separatis yang terjadi di Papua, untuk urgensinya nilainya 5, seriousness-nya 5, dan growth-nya dengan nilai 4. Sehingga berdasarkan peringkat pertama ditempati oleh kasus pembunuhan Brigadir J, peringkat 2 oleh kasus separatis yang terjadi di Papua, dan peringkat 3 pada kasus korupsi Surya Darmadi. Dari ketiga isu tadi, isu yang kami pilih yaitu kasus pembunuhan Brigadir J, yang mana menempati peringkat pertama. Isu ini mendapatkan nilai urgensi 5 dikarenakan kasus tersebut sudah bergulir dalam kurun waktu hampir 2 bulan, sedangkan belum ada putusan akhir tentang kasus tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, urgensi itu seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Untuk kategori seriousness mendapatkan nilai 5, dikarenakan akibat proses penyelesaian kasus tersebut yang berbelit-belit dan belum ada putusan akhir, sehingga membuat citra Polri di mata masyarakat menjadi menurun. Untuk kategori growth mendapatkan nilai 5, dikarenakan kasus tersebut masih seperti ditutup-tutupi kebenarannya, menyebabkan banyak spekulasi-spekulasi di masyarakat, sehingga dapat mengaburkan fakta yang ada jika tidak segera ditangani. Untuk solusi dari isu yang terpilih akan dipaparkan oleh teman saya, Diah Puji Astuti. Dari kategori penilaian USG tersebut, kami memberikan solusi berupa, yaitu yang pertama, agar segera diungkap fakta-fakta yang ada, agar tidak banyak spekulasi-spekulasi yang berkembang di masyarakat, sehingga citra Polri dapat diselamatkan. Solusi tersebut untuk mengurangi nilai pada kategori urgency, seriousness, dan growth yang masing-masing mempunyai nilai 5. Kemudian untuk solusi yang kedua, yaitu kepolisian harus berbenah dalam reformasi kultural untuk menciptakan lembaga yang kredibel dan dipercaya. Melalui kasus Verdi Sambo harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi secara kultur.
pada solusi kedua ini dapat menurunkan nilai pada kategori growth. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan Terima kasih.